Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Fadila dengan NIM 21416255201005. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sorting and duplicate. Terdapat 7 poin topik. Yang pertama, method sort values. Yang kedua, mencari data duplikat. Yang ketiga, parameter subset. Yang keempat, parameter keep. Yang kelima, method drop duplicate. Yang keenam, mengatasi NaN, dan yang ketujuh, metode Vilna. Yang pertama, terdapat sorting and duplicate. Sorting merupakan proses pengurutan atau pengelompokan elemen-elemen dalam suatu kumpulan data berdasarkan kriteria tertentu, seperti nilai, abjad, atau atribut lainnya. Tujuan utama dari sorting adalah untuk menyusun data dalam urutan yang teratur sehingga memudahkan untuk mencarinya, membandingkannya, atau menganalisis data dengan lebih efisien. Sedangkan duplikat itu merujuk pada keberadaan data duplikat atau salinan yang sama dari suatu data dalam sebuah kumpulan data. Dalam konteks analisis data, duplikat dapat muncul saat terdapat entry atau baris dalam dataset yang memiliki nilai yang sama untuk seluruh atribut atau kolom tertentu. Di sini terdapat metode sort values, yaitu digunakan untuk mengurutkan nilai-nilai dalam suatu struktur data berdasarkan nilai di salah satu atau beberapa kolom. Di sini saya memiliki data CSV, yaitu data saudara.csv. Kemudian kita panggil data, kita buat parameter baru, data baru. Kemudian kita panggil untuk membaca data CSV tersebut, pd.csv. Kemudian panggil data URL. Kemudian data baru tersebut dipanggil. Kemudian panggil sort values-nya. Kita di sini memanggil untuk kolom umur. Kemudian outputnya seperti ini. Jadi mengurut dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu 18 hingga 25. Kemudian mencari data duplikat, di sini saya akan mencocokkan terlebih dahulu untuk data yang tidak terdapat data duplikat. Sini menunjukkan bahwa tidak ada baris dalam data frame yang dianggap duplikat berdasarkan nilai yang sama untuk semua kolom. Dalam hal ini, data frame tidak memiliki baris yang identik atau hampir identik. Data frame yang kosong menunjukkan bahwa tidak ada duplikat yang ditemukan dalam data Anda. Ini berarti setiap baris dalam data frame memiliki kombinasi nilai yang unik untuk semua kolomnya. Untuk pertama-tama kita panggil untuk membacanya, ada terdapat data CSV terbaru, duplikat data, kemudian panggil duplikat. Setelah itu kita print. Jadi jika tidak ada data duplikat, maka hasilnya akan empty data frame dengan indeks 0. Kemudian yang di sini terdapat data duplikat. Di output tersebut menunjukkan bahwa terdapat data duplikat dalam data frame. Baris tersebut menampilkan informasi tentang seorang individu bernama Alam yang berumur 21 tahun dan berasal dari kota Bandung. Namun karena ini adalah data duplikat, itu berarti ada setidaknya satu baris lain dalam data frame yang memiliki nilai sama persis. Jadi di sini saya membuat data terlebih dahulu, Alam, Alif, Alam, Dinda. Jadi untuk Alam ini kita punya dua data yang sama, dengan umur kota pun sama. Kemudian kita panggil data frame, kemudian panggil ininya, parameternya data. Kemudian kita buat lagi data duplikat. Untuk duplikatnya sendiri, data frame duplikat. Setelah itu kita print data duplikatnya. Dan terdapat data duplikat yaitu Alam dengan umur 21 kota Bandung. Kemudian parameter subset. Parameter subset ini yaitu argumen tambahan yang dapat digunakan dalam beberapa fungsi atau metode untuk membatasi operasi hanya pada sebagian dari data.
Dalam konteks pandas, parameter subset biasanya digunakan untuk menentukan kolom-kolom tertentu yang akan digunakan dalam operasi tertentu, seperti penghapusan duplikat, perhitungan statistik, atau pemilihan kolom. Jadi untuk parameter subset ini, pertama-tama kita import pandas ASPD-nya dulu, kemudian panggil untuk file path-nya data terbaru .csv. Setelah itu kita panggil untuk membaca file CSV-nya, file path. Kemudian subset ini kita akan memanggil dua kolom yaitu nama dan kota. Kemudian di sini filter data, data log subset. Kemudian kita print filter data head. Ya, outputnya akan muncul apa yang kita panggil itu nama dan kota. Kemudian di sini ada parameter keep. Parameter keep adalah salah satu parameter yang digunakan dalam metode drop duplicate pada pandas data frame. Parameter ini digunakan untuk menentukan bagaimana memperlakukan duplikat saat melakukan penghapusan. Sini saya mempunyai data dengan dua duplikat yang sama, yaitu alam dengan alif, umur dan kota pun sama. Kemudian data frame-nya kita panggil datanya. Setelah itu terdapat data frame keep first, keep last, dan keep false. Kemudian terdapat output parameter keep-nya. Jadi untuk data frame awal ini, data frame yang belum terhapus untuk data duplikatnya. Kemudian untuk keep first sendiri itu sudah terhapus yang bagian eh, data duplikat yang pertama. Kemudian keep last menghapus data duplikat yang terakhir. Dan sedangkan untuk keep false sendiri ini merupakan data yang sama sekali tidak terdapat data duplikat. Kemudian metode drop duplicate, yaitu metode dalam pandas yang digunakan untuk menghapus baris-baris yang merupakan duplikat dalam sebuah data frame. Ini memungkinkan kita untuk membersihkan atau menghilangkan duplikat dari dataset, sehingga kita bisa bekerja dengan data yang lebih bersih dan konsisten. Sini seperti di awal tadi kita import pandas ASPD, kemudian kita buat file path dan panggil kontennya data terbaru .csv, kemudian kita panggil untuk membaca file path tersebut. Terus untuk yang awal ini kita panggil data frame awal yang masih ada duplikatnya. Kemudian kita bikin data frame clean, yaitu data untuk menghapus data duplikat dengan data frame dot drop underscore duplicate. Kemudian kita print. Jadi untuk yang data frame awal ini data frame yang sebelum dihapusnya data duplikat. Yang bawah ini data frame setelah data duplikatnya terhapus. Kemudian mengatasi none. Mengatasi none, not a number, dalam pandas adalah proses penanganan nilai yang hilang atau kosong dalam data frame. Nilai none muncul ketika data tidak tersedia atau tidak valid dalam suatu kolom. Ada beberapa cara untuk mengatasi none, di antaranya adalah dengan menghapus baris atau kolom yang mengandung none, menggantinya dengan nilai yang valid, atau menggunakan interpolasi untuk mengisi nilai yang hilang berdasarkan pola data. Jadi di sini saya membuat data lagi yaitu nama, umur, dan nilai. Jadi untuk di umur ini ada beberapa yang saya hilangkan atau none. Kemudian kita bikin data frame, kemudian panggil data frame tersebut. Jadi ini data sebelum mengatasi none. Jadi hasilnya masih none. Kemudian ini adalah untuk setelah mengatasi none.
yaitu dengan cara kita memanggil data frame kolom dengan tipe float. Jadi di sini kita mengambil nilai tengahnya saja, kemudian pakai eh, parameter filna, dan outputnya seperti ini. Jadi nilai-nilai yang kosong akan mengambil nilai tengah. Selanjutnya, metode filna yaitu sebuah metode dalam library pandas yang digunakan untuk mengisi nilai yang hilang dalam suatu data frame atau series dengan nilai yang ditentukan. Jadi untuk metode filna ini kita perlu import pandas ASPB, kemudian import NumPy SNP. Di sini saya membuat data baru dengan kolom ABC dan terdapat data-data yang saya hilangkan, kemudian panggil data frame tersebut, dan di sini kita ganti nilai yang hilang tersebut dengan mencirikannya dengan eh, kata-kata kosong dan missing. Jadi untuk eh, kolom A kita ganti 0, untuk B kita ganti kata-katanya dengan kosong, untuk C kita ganti dengan missing. Kemudian print dan outputnya seperti ini. Jadi ini data sebelum penggantian nama tersebut masih none, dan ini data setelah pergantian untuk mencirikan nilai yang kosong atau missing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.